kelompok 6 akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan materi regresi linier berganda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas, yaitu Y, dengan dua atau lebih variabel bebas, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn ke N. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel K bebas yaitu Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya yaitu S1, S2 sampai ke Sn diketahui. Di samping itu juga dapat mengetahui bagaimana arah hubungan variabel K bebas ke variabel bebasnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi linear berganda secara matematik digambarkan oleh rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah sampai B ke N X ke N, di mana Y tersebut adalah variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan kita prediksi nanti. Kemudian ada A yaitu konstanta, kemudian ada B1, B2 sampai B ke N yaitu nilai koefisien regresi, dan X1, X2 sampai X ke N yaitu variabel bebas. Bila terdapat dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, di mana keadaan ini bila koefisien regresi yaitu B1 dan B2 mempunyai nilai, bila nilai 0, dalam hal ini variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1 dan X2. Apabila nilainya negatif, di sini terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel X1 dan X2. Apabila nilainya positif, di sini terjadi hubungan yang searah antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X1 dan X2. Selanjutnya di sini ada koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti A sama dengan buka kurung sigma Y tutup kurung dikurang buka kurung B1 kali sigma X1 tutup kurung dikurang buka kurung B2 dikali sigma X2 tutup kurung dibagi N. Untuk B1 itu dapat menggunakan rumus seperti B1 sama dengan buka kurung siku buka kurung sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X1Y tutup kurung dikurang buka kurung sigma X2Y dikali sigma X1 X2 tutup kurung siku dibagi buka kurung siku buka kurung sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma X1 kali X2 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung siku. Selanjutnya untuk B2 dapat menggunakan rumus seperti B2 sama dengan buka kurung siku buka kurung sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2Y tutup kurung dikurang buka kurung sigma X1Y dikali sigma X1 X2 tutup kurung siku dibagi buka kurung siku buka kurung sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma X1 kali X2 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung siku, di mana sigma X1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X1 tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Selanjutnya sigma X2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X2 tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Sigma Y pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Selanjutnya itu sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi N. Selanjutnya sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y dibagi N. Selanjutnya itu sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali X2 dibagi N.
Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dengan metode alternatif, yaitu metode matriks atau metode kuadrat terkecil. Dapat kita gunakan untuk menentukan nilai A, B1, dan B2. Metode ini dilakukan dengan cara membuat dan menyusun suatu persamaan sebagai berikut. Persamaan yang pertama yaitu AN ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2 sama dengan sigma Y. Kemudian persamaan kedua, A sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 dikali X2 sama dengan sigma X1 dikali Y. Dan persamaan ketiga yaitu A sigma X2 ditambah B1 sigma X2 dikali X1 ditambah B2 sigma X2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 dikali Y. Nah, matriks dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Kita persamaannya asumsikan bahwa matriks ini persamaan pertama M11A ditambah M12B1 ditambah M13B2 sama dengan H1. Kemudian persamaan yang kedua M21A ditambah M22B1 ditambah M23B2 sama dengan H2. Kemudian persamaan ketiga M31A ditambah M32B1 ditambah M33B2 sama dengan H3. Kemudian kita ubah sistem ini ke dalam bentuk matriks, di mana matriks koefisien kita sebut dengan M. Pada kolom pertama ada M11, M21, M31, kolom kedua M12, M22, dan M32, kolom ketiga M13, M23, dan M33. Nah, dengan aturan Cramer, kita menghitung nilai A, B1, dan B2 dengan mengganti satu kolom pada matriks M dengan hasil dari persamaan. Seperti yang kita lihat, M1 sama dengan kurung siku kolom pertama H1, H2, H3, dan kolom kedua M12, M22, M32, dan kolom ketiga M13, M23, dan M33. Kemudian pada M2 di kolom pertama yaitu ada M11, M21, M31, kolom kedua ada H1, H2, dan H3, kolom ketiga ada M13, M23, dan M33. Dan yang terakhir ada M3 yaitu pada kolom pertama M11, M21, dan M31, kolom kedua ada M12, M22, dan M32, dan kolom ketiga yaitu H1, H2, dan H3. Maka yang terakhir kita hitung determinannya, yaitu koefisien A sama dengan determinan M1 dibagi determinan M, dan koefisien B1 sama dengan determinan M2 dibagi determinan M, dan yang terakhir koefisien B2 sama dengan determinan M3 dibagi determinan M. Di sini ada contoh perhitungan, yaitu dengan persamaan 2A ditambah B1 ditambah 4B2 sama dengan 16, 3A ditambah 2B1 ditambah B2 sama dengan 10, A ditambah 3B1 ditambah 3B2 sama dengan 16. Kemudian kita ubah sistem ini ke dalam bentuk matriks, di mana matriks koefisien kita sebut dengan M. Dengan aturan Cramer, kita menghitung nilai A, B1, dan B2 dengan mengganti satu kolom pada matriks M dengan hasil dari persamaan. M1 kolom pertama diganti, M2 kolom kedua diganti, dan M3 kolom ketiga diganti. Setelah menghitung determinannya, kita dapatkan determinan M1 yaitu 26, determinan M sama dengan 26, determinan M2 yaitu 52, dan determinan M3 yaitu 78. Sehingga diperoleh hasil dari determinan yaitu A sama dengan 1, B1 sama dengan 2, dan B2 sama dengan 3. Koefisien determinasi R pangkat 2. Untuk mengetahui persentase pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y digunakan koefisien determinasi. Besarnya R pangkat 2 dihitung dengan rumus R pangkat 2 sama dengan buka kurung B1 sigma X1 dikali Y tutup kurung ditambah B2 sigma X2 dikali Y tutup kurung dibagi dengan sigma Y pangkat 2. Apabila R pangkat 2 bernilai 0, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variasi variabel tak bebas Y tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variasi variabel
variabel X1 dan X2. Apabila R pangkat 2 bernilai 1, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variabel tak bebas Y secara sempurna dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas X1 dan X2. Selanjutnya ada koefisien korelasi ganda atau yang bisa disebut R untuk mengetahui seberapa besar korelasi secara serentak atau simultan antara variabel X1, X2 sampai dengan Xn. Dengan variabel Y dapat digunakan koefisiensi korelasi ganda. Besarnya nilai koefisiensi korelasi ganda dapat dihitung dengan rumus R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar buka kurung B1 sigma X1 kali Y tutup kurung ditambah buka kurung B2 sigma X2 kali Y tutup kurung per sigma Y kuadrat. Nilai R sama dengan min 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan ditambah 1. Apabila nilai R mendekati nilai plus 1 atau min 1, maka dapat dikatakan bahwa semakin kuatnya hubungan atau korelasi yang terjadi. Sebaliknya, apabila nilai R mendekati 0, maka semakin lamanya hubungan atau korelasi yang terjadi. Selanjutnya ada korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan suatu korelasi yang menjelaskan korelasi antara satu variabel dengan satu variabel dan variabel lainnya dianggap konstan. Terdapat 3 macam bentuk korelasi parsial, yaitu yang pertama korelasi antara X1 dengan X2 yang mana Y dianggap konstan R12 dikali Y. R12 dikali Y sama dengan R12 dikurang buka kurung RY1 dikali RY2 tutup kurung per akar 1 dikurang R kuadrat Y1 buka kurung 1 dikurang R kuadrat Y2. Yang kedua ada korelasi antara Y dengan X1 yang mana X2 dianggap konstan karena apabila RY1 dikali 2 RY1 dikali 2 sama dengan RY1 dikurang buka kurung RY2 dikali R12 tutup kurung per akar 1 dikurang R kuadrat Y2 tutup kurung buka kurung lagi 1 dikurang R kuadrat dikali 12 tutup kurung. Selanjutnya di sini ada standar error estimate di mana ini digunakan untuk melihat apakah persamaan regresi yang terbentuk tepat atau kurang tepat dapat dipakai untuk mengestimasi atau memprediksi variabel respon Y. Nah, jika kesalahan bakunya besar, maka persamaan regresi yang dibentuk kurang tepat dipakai untuk mengestimasi. Nah, hal ini juga disebabkan karena selisih nilai antara variabel respon Y estimasi dengan Y kenyataan akan besar. Secara matematik, kesalahan baku estimasi ini dapat diekspresikan dengan rumus seperti SE buka kurung SYX tutup kurung sama dengan akar sigma Y pangkat 2 dikurang buka kurung A sigma Y tutup kurung dikurang buka kurung B1 sigma X1 Y tutup kurung dikurang buka kurung B2 sigma X2 Y tutup kurung dibagi N kurang 3.